Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali santai campur nyawa, Tony FS melanjutkannya untuk teman-teman di sini. Sebuah kisah yang dialami oleh keluarga dari Mas Restuwira Atmaja berdasarkan kisah nyata. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ikrar mengerti apa yang dimaksud dengan simbah terkait rencana penyerangan selanjutnya yang akan menyerang keluarga. Namun dirinya masih belum mengetahui secara jelas siapa yang menjadi target berikutnya dari serangan mematikan tersebut. Dari sudut rumah, Ikrar hanya terdiam sambil menatap jendela rumahnya yang sudah lapuk karena dimakan usia. Angin dari luar rumah masuk secara perlahan dan menusuk tubuh Ikrar. Dari luaran, sayup-sayup suara warga yang sedang mengobrol terdengar jelas. Entah apa yang dipikirkan oleh Ikrar saat itu. Pikirannya masih teralihkan oleh Pak Arianto, anak bungsu dari Ibu Suminah atau Simbah Suminah. Kenapa Darmain sangat tertarik dengan Arianto? Lalu Simbah bilang kalau Arianto setara ilmu kanuraganya dengan Darmain. Belum lagi, dia juga bisa melepaskan diri dari serangan ajian tali mongso. Akan tetapi, ketika kematian kakakku, Ajis, mengapa dirinya tidak bisa memberikan pertanda atau memberitahu? Sembah dalam diri Ikrar sedikit kecewa terkait apa yang terjadi saat kematian kakaknya itu. Namun, memang pada dasarnya ada keterlambatan dalam memberikan pertolongan. Alhasil, Pak Ajis tidak bisa diselamatkan saat itu. Terlebih lagi, serangan yang menyerang kepada kakaknya tersebut tidak bisa diketahui dan terjadi secara tiba-tiba. Itu artinya, jika memang sudah menjadi takdir yang akan diterima oleh Pak Ajis, mungkin Ikrar akan menerimanya dengan lapang dada. Sudah memasuki pukul 1 pagi. Ikrar belum juga menutup matanya. Ia masih sedikit terobsesi dengan kehadiran Arianto sendiri. Selain itu, mungkin dengan adanya Arianto, serangan berikutnya tidak akan pernah terulang untuk kesekian kalinya. Namun, bagaimanakah cara dirinya memberitahu kepada Pak Arianto? Bukan masalah komunikasi yang menjadi hal tersulitnya. Namun, apakah kekhawatiran ini bisa diterima baik dengan Pak Arianto? Sedangkan kejadiannya belum terjadi, dan itu pun masih bersifat prasangka, dan kemungkinan-kemungkinan yang belum mungkin terjadi. Ikrar sudah tak bisa berpikir lagi. Ia pun segera memasuki kamar. Namun sebelum itu, ia menatap wajah foto sang kakak yang tertempel di dinding. "Mas, aku akan membalaskan dendam untukmu. Jadi tenanglah untuk selama-lamanya. Biar Arianto yang akan membunuh Darmain." Kata-kata itu mungkin akan menjadi motivasi bagi diri Ikrar yang setiap harinya dilanda kesepian. Hidupnya menjadi berantakan semenjak kakaknya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Hari-harinya hanya dipenuhi oleh bayangan sosok Darmain yang dirumorkan sangat mengerikan dan mampu hidup lebih dari kadar manusia normal oleh sebab ilmu yang ia pelajari. Selain itu, yang ditakutkan oleh sosok Darmain adalah dia memiliki ajian tali mongso yang mampu mengikat seseorang dari jarak jauh. Selain diikat, orang tersebut juga bisa dikendalikan. Hal ini pernah terjadi kepada istri dari Pak Suryo dalam kisah Santet Tumpes Kelor. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa ya nonton di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Masih banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Darmain yang belum diketahui. Salah satunya adalah dengan memanggil para pocong dalam sekejap, mengendalikan para belis, menyiksa seseorang dalam mimpi, dan masih banyak yang lainnya. Hal inilah yang menjadi peringatan bagi Ikrar agar dirinya tidak menantang Darmain seorang diri. Menantang Darmain seorang diri sama halnya menyetor nyawa atau memberikan nyawa secara percuma-cuma. Walaupun Ikrar memiliki kesensitifan yang mampu mengetahui kapan serangan akan datang atau kedatangan dari sosok-sosok yang tidak dikenal, namun dibanding dengan kemampuan Darmain, Ikrar hanyalah sebatas umpan yang tak memiliki kemampuan apapun. Oleh sebab itulah,
Simbah Marsina sangat melarang kepada Ikrar untuk membalaskan dendamnya kepada Darmain, karena hanya Ariantolah yang mampu untuk menumpaskan kejahatan dari Darmain sendiri. Langkah Ikrar terus berjalan menuju kamar. Namun ada yang aneh dari balik lorong rumah Ikrar yang kebetulan lampunya redup tak bercahaya. Ia melihat ada bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan kepalanya yang dilapisi oleh kain berwarna putih. Bukan hanya itu saja, di sepanjang lantai menuju sosok bayangan putih itu, Ikrar melihat lemah layat atau tanah kuburan, serta beberapa hewan kecil yang menjijikkan sedang bergerak-gerak sambil mencari arah untuk keluar. Hewan kecil itu adalah belatung. Namun yang menjadi sorotan dari Ikrar sendiri adalah sosok putih yang berada di hadapannya kini kian bertambah di tiap menitnya. Ikrar tahu yang di hadapannya bukanlah penunggu atau penghuni yang berasal dari rumahnya, melainkan mereka semua adalah kiriman yang mungkin saja masih ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Simbah Sumina. Dari banyaknya sosok pocong yang berdiri di hadapan Ikrar, tiba-tiba kabut keluar dalam hitungan detik dan membanjiri seluruh ruangan yang ada di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Ikrar langsung ambruk seperti orang yang disuruh menunduk secara paksa. Kepalanya menyentuh lantai dengan keras, lutut dan tangannya menahan kerasnya tekanan yang diberikan oleh energi tersebut. Seseorang sepertinya sudah datang dari balik kabut dan puluhan pocong yang berada di rumahnya. Ikrar mengangkat paksa dagunya. Namun entah mengapa, semakin ia mengangkat dagunya, tekanan itu semakin besar hingga membuat kepalanya kesakitan dan urat-urat lehernya terlihat jelas. "Kamu siapa?" Ikrar terus menahan energi besar yang membuat tubuhnya tertekan dan membuat perutnya mual. Kepalanya mulai pening. Dari hidungnya cairan merah keluar dan menetes ke lantai secara perlahan. "Lepaskan aku." Tak ada jawaban sama sekali. Orang yang berada di balik kabut itu hanya terdiam sambil menggerak-gerakkan jarinya seperti memberikan tanda tertentu. Tiba-tiba, ruangan berubah menjadi seperti sesuatu yang tidak pernah dikenali oleh Ikrar sebelumnya. Tubuhnya tertempel penuh di sebuah kayu besar dengan rantai yang melilit di setiap tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan itu, Ikrar diperlihatkan dengan jelas orang-orang yang nasibnya sama seperti dirinya. Akan tetapi, orang-orang tersebut tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka semua sudah meninggal. Anehnya, dari masing-masing mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Ikrar melihat seorang wanita dengan perut membesar yang sudah tidak bernyawa. Lalu ia melihat ada seorang pria yang kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas. Selain itu, ia juga melihat seseorang yang mengalami luka kecelakaan di setiap tubuhnya. Lalu, ada juga seorang pria yang tubuhnya dipenuhi borok yang baunya sangat menyengat di hidung Ikrar. Ikrar terus mencari tiap orang yang berjajar rapih di hadapannya. Namun dari segala banyak orang yang terikat di kayu yang sama, Ikrar melihat dua orang lagi. Kedua orang itu tidaklah asing dan sangat Ikrar kenali. Pertama, Ikrar melihat seorang pria dengan kisaran umur kira-kira 40 tahunan. Bentuk tubuhnya yang sedikit kurus dan agak tinggi, lalu di dagunya terdapat sedikit jenggot. Ciri-ciri itu sama seperti orang yang ia kenali. "Mas Ajis?" Ikrar meneteskan air matanya ketika dirinya melihat kakaknya yang sedang terikat sama seperti dirinya. Namun tiap kali Ikrar menyahut, Pak Ajis tidak pernah menjawab sedikit pun. "Mas, ini aku, adikmu Ikrar." Ikrar mencoba untuk memberontak dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berharap rantai yang mengikatnya bisa terlepas. Namun usaha yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Lalu yang kedua adalah seorang wanita tua. Ikrar tahu dari warna rambutnya yang sudah berwarna putih dengan posisi rambut yang menghadap ke arah depan. Namun Ikrar masih mendengar sedikit suara dari wanita tua tersebut. Tampaknya wanita tua itu belum meninggal seperti beberapa orang lainnya yang sudah tidak berdaya. "Simbah!" Tiba-tiba wanita tua itu mengangkat secara perlahan wajahnya ke arah orang yang sudah ada di hadapannya. "Ikrar? Simbah, si opo nangkene, Mbah? Simbah lagi apa di sini?" "Ikrar, ini ajian tali mongso milik Darmain." Ikrar langsung tersentak manakala dirinya mendengar ajian tali mongso yang dimaksud. Betapa tidak dirinya terkejut, ternyata ajian tali mongso telah dulu menyerang Simbah. Itu berarti tiap korban yang telah meninggal dunia, mereka semua terkena ajian tali mongso yang telah dulu menyerang korbannya.
Ikrar baru sadar bahwa tiap korban yang akan menjadi serangan santet tersebut akan terkena ajian yang sama. Bisa dibilang, mereka akan disiksa terlebih dahulu di suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ruangannya terbuka, namun seperti berada di sebuah lapangan. Selain itu, langitnya yang berwarna merah menyebabkan atmosfer dari kengerian suasana tersebut benar-benar sangat menggetarkan hati bagi mereka yang memasukinya. Bah, bagaimana kita bisa keluar? Kita tidak akan bisa keluar sebelum ajian ini dihilangkan. Tak ada cara lain untuk melepaskan ajian tersebut. Yang ia tahu hanya Pak Arianto lah yang dapat melepaskan ajian tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Simbah berteriak dengan kencang. Mulutnya mengeluarkan banyak darah dan kakinya menjadi bengkak seperti orang yang sedang disiksa secara perlahan. Bah, Simbah kenapa? Sakit. Wajahnya tiba-tiba memerah, kulitnya mengelupas dan dari mulut dan juga hidungnya keluar darah yang sangat banyak. Ikrar berteriak ketakutan saat melihat Simbah Suminah sudah seperti orang yang sekarat di hadapannya. Simbah! Ikrar tidak mampu melihat tubuh Simbah yang sudah tidak berbentuk itu. Ia hanya bisa menutup matanya sambil meneteskan air mata. Akan tetapi, kini keadaan berubah kembali. Tangan Ikrar sudah bisa digerakkan. Ikrar pun langsung membuka kedua matanya dan melihat kalau dirinya sudah berada di rumahnya lagi. Lalu lantainya sudah penuh dengan darah yang menetes dari hidungnya. Aku sudah di rumah. Tadi apa? Itu artinya ia hanya mengalami mimpi. Namun jika yang terjadi barusan adalah mimpi, mengapa kini tubuhnya terasa sangat menyakitkan? Belum lagi seluruh tubuhnya seperti orang yang baru saja didekap menggunakan rantai yang melilit ke seluruh tubuhnya. Ikrar teringat kalau di hadapannya sudah ada puluhan pocong yang berdiri bersama dengan seseorang yang menamakan dirinya sebagai Darmain. Secara perlahan Ikrar pun mengangkat kepalanya untuk bisa menatap secara jelas apa yang sudah ada di hadapannya. Dan ketika Ikrar menatap ke arah depannya, ternyata di hadapannya sudah tidak ada sosok pocong satupun sama sekali. Bahkan orang asing yang menamakan dirinya sebagai Darmain sudah menghilang. Apakah ini mimpi? Atau memang serangan itu akan terjadi? Keesokan harinya, Ikrar menuju ke rumah Simbah Suminah untuk memastikan keadaan yang terjadi kepada Simbah setelah beberapa hari tidak ada kabar mengenai kesehatannya. Dalam diri Ikrar, ia sangat khawatir. Manakala kejadian semalam tadi merupakan bagian dari serangan yang diarahkan oleh Darmain kepada dirinya dan juga kepada Simbah Suminah. Selama dalam perjalanan menuju ke rumah Simbah, Ikrar selalu membayangkan wajah dari Darmain yang tidak begitu jelas. Menurut Simbah, orang yang berhasil melihat wajah asli Darmain hanyalah Pak Arianto. Karena itulah Pak Arianto termasuk dalam buronan dalam Darmain sendiri. Bukan hanya karena memang Pak Arianto mengetahui sedikit terkait teka-teki santet tersebut, melainkan dirinya juga mampu melepaskan ajian tali mongso yang kemungkinan masih terjerat di tubuh Simbah Suminah. Sampai akhirnya, ketika Ikrar telah tiba di rumah Nindya, ia melihat Simbah Suminah sedang berjemur di depan halaman rumah. Tatapan matanya sangat sayu dan sedikit kelelahan. Tubuhnya sudah semakin rentah, tak berdaya. Luka di bagian kakinya sudah semakin parah. Kini Simbah Suminah hanya bisa menatap langit yang cerah, sembari menikmati sambaran cahaya sinar matahari ke seluruh tubuhnya. Bah, ini Ikrar. Simbah langsung menatap ke arah sumber suara tersebut, yang ternyata adalah Ikrar. Simbah sehat kan? Alhamdulillah, aku masih sehat. Anu Mbah, aku mau tanya-tanya soal sesuatu. Semalam itu ya. Loh, kok Simbah tahu? Kita berdua memang sudah dijadikan target dari Darmain. Target? Simbah Suminah langsung menuju ke dalam rumah. Kiranya obrolan sudah semakin sensitif dan sangat privasi. Akhirnya Simbah memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk berbincang dengan leluasa terhadap Ikrar. Tinggal beberapa hari lagi, aku merasakan nadiku akan terhenti. Simbah Suminah merasakan jika waktunya sudah tidak akan lama lagi. Denyutan nadinya sangat terasa jika akan berhenti. Kedua tangannya yang mulai kaku
hanya bisa menyentuh dada bagian kiri sambil mengusap-ngusapnya beberapa kali. "Bah, jangan bilang begitu. Jika memang kematianku adalah akhir dari kutukan santet ini, aku rela mati. Aku rela menyelamatkan seluruh keturunanku." Ikrar hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, Ikrar merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ikrar merasakan apa yang dirasakan oleh Simbah, karena dirinya hanyalah korban dari kekejaman santet ini. "Bah, jika Simbah meninggal, siapa yang akan menghentikan Darmain?" Pertanyaan Ikrar membuat Simbah meneteskan air mata. Ia tahu jika Simbah sangat lelah hidup dalam penderitaan yang sudah lama dirasakannya selama berpuluh-puluh tahun. Simbah merasakan kekejaman santet yang membuat dirinya tidak akan pernah lupa akan kejahatan kriminal tak berjejak itu. "Aku ingin istirahat." Hanya itu kalimat yang diucapkan oleh Simbah saat Ikrar melontarkan pertanyaannya terkait siapa yang akan menghentikan kejahatan Darmain. Belum tahu pasti apakah Simbah tahu siapa yang akan membunuh Darmain, atau memang Darmain sendiri tidak akan pernah dibunuh oleh siapapun karena ilmu kanuragan yang dimilikinya. Akhirnya Ikrar pun hanya bisa mengelus-elus tangan Simbah yang sudah keriput. Sorot matanya menjadi berkaca-kaca setelah mengungkapkan isi hatinya kepada Ikrar. Tidak ada lagi tempat untuk bernaung selain beristirahat dengan tenang di sela-sela keresahan yang dimilikinya. Hari itu, Simbah hanya meminta kepada Ikrar untuk waspada dan berhati-hati. Tindakan yang telah dilakukan oleh Darmain mulai dirasakannya hari-hari ini. Kemungkinan besar dalam waktu dekat Darmain akan melakukan penyerangan yang notabene penyerangan tersebut dapat memakan korban jiwa seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya dalam diri Ikrar sendiri ada dua perasaan yang sangat meresahkan dirinya. Di lain sisi, Ikrar sangat takut jika salah satu anggota keluarganya akan meninggal kembali. Namun, di lain sisi juga, Ikrar ingin sekali rasanya menggorok leher Darmain, walaupun Simbah mengatakan jika Darmain tidak bisa dibunuh oleh orang biasa. Memang faktanya, dalam kamus keilmuan ilmu hitam itu sendiri, orang yang memiliki ilmu kanuragan tidak akan bisa dibunuh oleh mereka yang tidak memiliki ilmu kanuragan. Artinya, untuk membunuh orang yang memiliki ilmu hitam harus dibalas dengan mereka yang memiliki ilmu putih. Akan tetapi, semua akan terbunuh jika mengetahui pantangan yang sebenarnya. Pantangan atau sesuatu yang bisa menjadikan kunci dari membunuh orang yang memiliki ilmu hitam adalah modal utama bagi mereka yang tidak memiliki ilmu kanuragan dan memiliki hasrat membunuh yang sangat besar. Hari-hari selanjutnya, Ikrar akan siap akan dua hal. Dia akan siap melihat dunia baru yang mungkin saja bukan dunia nyatanya, atau dirinya juga harus siap dalam menghadapi berbagai macam badai yang pernah ia takluki sebelumnya. Sehingga incaran utama dari Darmain sendiri adalah Simbah. Simbah adalah orang yang mengetahui kebusukan Darmain tatkala santet Tumpes Kelor menyerangnya. Ia juga menyadari bahwa pertanda buruk dari penyelamatan Romo adalah dirinya mendapatkan serangan yang mematikan di kemudian hari. Berarti Mbah Sumerep tidak bisa memprediksi apakah Darmain masih hidup atau memang sudah mati. Ikrar pun mengantarkan Simbah menuju ke kamarnya. Ia tahu kondisi Simbah sudah semakin memburuk. Setiap kali membicarakan Darmain dan mengingat kejadian santet Tumpes Kelor, hatinya menjadi sangat tertekan. Tubuhnya semakin melemas, seperti orang yang kehilangan banyak energi. Malam harinya, saat dimana suasana sedang dalam keadaan sunyi dan sepi, Nindya bermaksud untuk mengecek kamar Simbah. Namun, dari luaran pintu belakang, Nindya mendengar sebuah suara bising yang kemungkinan berasal dari luaran pintu. Saat Nindya baru menyentuh pintu belakang, tiba-tiba tangan Simbah langsung menyentuh pundak Nindya. "Ojo dibuka, jangan dibuka," ucap Simbah Nindya. Nindya yang mendengar suara Simbahnya langsung menengok ke belakang. Ia terkejut saat Simbahnya sudah berada di belakang pintu sembari menatap wajah Nindya dengan tatapan yang tajam. "Kenapa, Mbah? Ada apa?" tanya Nindya. "Ojo dibuka, jangan dibuka." Nindya pun menurunkan tangannya.
Ia masih penasaran dengan sesuatu yang berada di belakang pintu. Suara berisik itu tiba-tiba berhenti saat itu juga ketika Simbah mendatangi Nindya. "Masuk ke kamar!" teriak Simbah. Nindya belum paham mengapa simbahnya begitu sangat tidak menyukai seseorang yang membukakan pintu belakang saat di malam harinya. Sebenarnya, kejadian ini bukan hanya terjadi kepada hari ini saja, melainkan beberapa hari yang lalu. Simbah sempat ketakutan saat ada suara berisik yang berasal dari belakang rumah. Nindya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ia pun kembali ke kamar sambil menatap Simbah yang raut wajahnya sudah dipenuhi dengan emosi terhadap Nindya. Simbah pun mencoba untuk menghalangi siapapun terhadap seluruh orang yang ada di sekitaran rumahnya untuk tidak membuka pintu belakang saat malam hari tiba. Di hari-hari di mana keadaan mulai memanas itu, Simbah tetap menunggu waktu yang tepat agar semua rencananya berjalan lancar. Ia berencana untuk menuntaskan kutukan santet yang pernah terjadi kepada keluarganya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jika memang berhasil, keturunannya tidak akan ada yang pernah terkena serangan santet lagi. Itu berarti semuanya akan terputuskan di Simbah. Keesokan harinya, Simbah langsung mengecek bagian belakang rumah. Namun saat dirinya menatap bagian tembok belakang rumah, Simbah terkejut dengan bekas cakaran yang berada di bagian belakang rumahnya. Ia pun langsung memanggil anaknya, Ibu Sutini, untuk melihat secara jelas bekas cakaran tersebut. Bentukan bekas cakarannya seperti bentuk cakaran belis yang sering dikatakan oleh warga. "Bu, ini kan bentukan cakaran belis," tanya Ibu Sutini. "Waktunya sudah tiba. Maksud Ibu?" Simbah langsung memegangi pundak Ibu Sutini dan mencoba untuk berterus terang terkait apa yang baru saja ia ketahui. "Panggil Arianto untuk datang ke tempatku. Tapi kan dia berada di Cirebon. Santet itu sudah mulai menyerang rumah ini." "Santet?" Mendengar kata santet, Ibu Sutini langsung bergegas mengabarkan keluarga Pak Arianto yang berada di Cirebon. Ia menyadari bahwa santet yang akan menyerang keluarganya akan jauh lebih kuat dan berbeda dari santet yang pernah ia ketahui sebelumnya. Setelah mengabarkan kepada keluarga Pak Arianto, Ibu Sutini memberitahu jika keluarga Pak Arianto akan tiba di esok hari. Hal ini dikarenakan mereka akan datang secara bersamaan dengan keluarga lainnya. Mendengar hal itu, Simbah sedikit cemas. Dia cemas bukan hanya keselamatan pribadinya saja, melainkan keselamatan Nindya dan juga Ibu Sutini yang akan menjadi sorotan dari serangan santet berikutnya. Saat Simbah ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendengar sesuatu tepat di telinganya. Suara itu sangat familiar sekali. "Kamu tidak bisa lari dari aku." Mendengar hal itu, Simbah langsung terjatuh. Pahanya langsung membengkak dengan seketika. Tiba-tiba punggungnya juga merasakan rasa sakit yang benar-benar sakit. Astagfirullah. Bersamaan dengan itu datanglah 3 sosok hitam dengan sekujur tubuh yang tertutup seperti di dalam mimpinya. Ia tahu 3 sosok itulah yang menyiksa Pak Haji sampai meninggal dunia. Ketiga sosok itu masing-masing membawa cambuk dan secara perlahan mencambuki tubuh Simbah. Simbah hanya bisa berteriak kesakitan, namun tidak ada satupun orang yang mendengar suara teriakannya. Ia mulai merangkak menuju ke dalam rumah untuk menuju ke anaknya, Ibu Sutini. Namun tampaknya Ibu Sutini pun juga tidak menyadari jika dirinya sedang disiksa oleh ketiga sosok tersebut. Sampai akhirnya dari dan punggungnya keluar darah secara perlahan. Getih tua atau darah tua benar-benar keluar dari tubuh Simbah. Tidak lama kemudian setelah kejadian penyiksaan itu terjadi, Ibu Sutini menuju ke belakang rumah dan melihat Simbah sudah terkapar di belakang rumah dengan darah yang keluar dari bagian paha dan punggungnya seperti orang yang telah dicambuk berkali-kali. "Bu, Ibu!" Ibu Sutini langsung membawa Simbah ke dalam kamar. Ia tak tahu harus bagaimana dan berbuat apa ketika Simbah sudah tidak sadarkan diri. Rasa panik yang menggelora membuat Ibu Sutini hanya bisa menangis. Tidak berapa lama kemudian Nindya tiba di rumah. Ia sangat terkejut ketika mendengar suara tangisan ibunya yang berada di kamar. Nindya langsung buru-buru menuju kamar dan menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Simbah. "Bu, Simbah kenapa? Kenapa tubuhnya banyak sekali darah?"
"Nggak tahu nak, panggilkan Mas Ikrar. Mungkin dia tahu akan hal ini." Nindya yang baru saja tiba di rumah harus rela keluar lagi untuk menuju ke rumah Ikrar untuk mengetahui hal yang terjadi kepada simbahnya. Setibanya di rumah Ikrar, Nindya langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum Mas Ikrar, Mas ada di rumah?" Tidak berselang lama Ikrar langsung membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam. Ada apa Nindya?" "Mas, Simbah Mas. Simbah kenapa? Tubuhnya penuh darah. Loh, kok bisa?" Jika apa yang dikatakan oleh Simbah sudah waktunya tiba, "Ayo kita ke rumah." Mereka berdua pun langsung berangkat ke rumah dan bermaksud untuk melihat keadaan Simbah. Sesampainya di rumah, Ikrar langsung buru-buru menuju ke kamar Simbah. Sedangkan Nindya, ia mengambil air hangat untuk membasuh darah yang menempel di bagian tubuh serta paha Simbah. Ikrar yang melihat kondisi Simbah hanya bisa terdiam. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan tak bisa berkata apapun. "Simbah kenapa Bu?" tanya Ikrar. "Ikrar, coba kamu lihat apa yang terjadi dengan Simbah." "Aku tidak tahu Bu. Bantu Simbah, Ikrar, tubuhnya keluar darah terus." Ikrar pun memaksakan dirinya untuk bergerak. Namun selagi dirinya memaksakan tubuhnya untuk bergerak, seperti ada sesuatu yang selalu menahan tubuhnya untuk mendekati Simbah. "Aku tidak bisa bergerak lebih jauh Bu." "Apa maksud kamu Ikrar? Kemari mendekat." Aku nggak bisa mendekat Bu. Ada sesuatu yang menahan tubuhku." Ibu Sutini langsung beranjak bangkit. Ia pun menuju ke arah Ikrar dan mencoba membantu Ikrar untuk bergerak ke arah Simbah. "Ikrar, paksa sentuh tubuh Simbah." Aku nggak bisa gerak Bu." "Paksa Ikrar." Nindya pun masuk ke dalam kamar sambil membawa baskom yang berisi air hangat dan kain untuk membasuh darah Simbah. "Ada apa Bu?" tanya Nindya. "Nindya, bantu ibu taruh baskom itu di dekat Simbah. Mas Ikrar gak bisa bergerak sama sekali," jelas Ibu Sutini. "Hah, perasaan tadi baik-baik saja Bu." Bersamaan dengan itu, Ikrar meneteskan air matanya. Ia tahu sekarang dirinya lah yang akan menjadi target dari penyerangan selanjutnya. "Bu, aku terkena ajian tali mongso." "Ajian tali mongso?" tanya Ibu Sutini. "Iya Bu, tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali." "Gak mungkin, jangan mengada-ngada. Ini bukan santet kan?" Ini santet Bu." Mendengar hal itu, Ibu Sutini langsung memegangi kepalanya dan berteriak histeris. Dia sangat terpukul sekali ketika mendengar kata santet yang diucapkan oleh orang terdekatnya. "Kenapa keluargaku selalu kena santet? Kenapa?" "Bu, istighfar Bu," ucap Nindya. "Bu, cepat basuh darah Simbah. Jangan sampai getih tuanya menempel ke amben atau tempat tidur." Nindya langsung buru-buru mengambil baskom dan membasuh sedikit demi sedikit darah Simbah yang masih terus bercucuran di sekitaran tubuhnya. Ikrar masih terus berusaha menggerakkan tubuhnya. Urat-urat di bagian wajah, tangan, dan kakinya mulai menampakkan diri. "Ikrar, coba kamu mundur," ucap Ibu Sutini. Ikrar pun mencoba untuk mundur ke belakang dan ternyata tubuhnya bisa digerakkan. Itu artinya Ikrar tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk maju ke depan, akan tetapi dia mampu menggerakkan tubuhnya untuk mundur ke belakang. "Bisa Bu, berarti ada seseorang yang menahanku untuk menuju ke tempat Simbah. Ini mungkin ulah Darmain," jelas Ikrar. "Darmain? Siapa dia?" "Orang yang telah membunuh mamasku." Ibu Sutini menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Air matanya menetes dan membanjiri permukaan pipinya. "Jadi, dalang dibalik ini semua adalah Darmain?" "Benar Bu." Sementara itu Pak Arianto telah berkomunikasi kepada semua pihak keluarga dan memutuskan untuk pergi ke Pekalongan pada esok hari. Beliau bahkan tidak keluar rumah dan hanya terduduk di tempat sholatnya dalam waktu yang sangat lama. Pak Arianto seperti menunggu sesuatu agar pertanda buruk yang baru saja didengarnya tidak membuat pertumpahan darah selanjutnya. Ia mencoba untuk mendalami dirinya sendiri, tenggelam dalam perasaan, dan mengingat akan kebesaran Tuhannya. Bersamaan dengan itu, ia mencoba untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada ibunya sendiri. Dalam pikirannya yang sedang tenggelam,
ia mencoba untuk mendatangi lokasi rumah ibunya, Simbah Suminah, lewat kemampuannya. Dan ketika sudah sampai di lokasi, betapa terkejutnya Pak Arianto ketika melihat rumah ibunya sudah dikepung oleh puluhan belis. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat rombongan pocong yang sudah berjejer rapi di bagian belakang rumah, lengkap dengan 3 sosok hitam yang membawa cambuk. Namun yang menjadi sorotannya bukanlah hal itu. Pak Arianto mendapati seseorang yang berada jauh dari puluhan belis dan rombongan sosok pocong tersebut. Orang tersebut mulai membuka kupluk kepalanya. Dari wajahnya orang tersebut terlihat sangat bergembira akan apa yang telah ia lakukan kepada ibu dari Pak Arianto. Mulutnya mulai tersenyum lebar. Sorotan matanya mengarah kepada Pak Arianto yang sedang menatapnya dari kejauhan. Matanya begitu hitam dan mengerikan. Lalu dari mulutnya keluar sebuah kalimat yang mengejutkan hati Pak Arianto. "Aku sudah menunggumu, Arianto." "Darmain, buar!" Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar pintu belakang. Ikrar yang lainnya terkejut dengan suara ledakan tersebut. Bersama dengan itu, Pak Arianto langsung sadarkan diri. Nafasnya terasa sesak ketika mendapati serangan dari Darmain yang hampir mengena ke tubuhnya. Nindya yang mengetahui keributan di belakang rumah langsung beranjak bangkit dan mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi di bagian belakang rumahnya. Namun, tangan Simbah tiba-tiba menyentuh tangan Nindya seraya berkata, "Ojo dibuka, iku beles. Jangan dibuka, itu beles. Iblis itu." Mendengar hal itu, Ikrar, Ibu Sutini dan Nindya langsung terkejut. Mereka terkejut bukan hanya karena Simbah sudah sadarkan diri, melainkan tanggapan Simbah terkait suara keributan itu merupakan suara yang dihasilkan oleh si belis. "Rumah ini sudah dikepung belis." Penjelasan Simbah membuat pikiran mereka kacau balau. Hati mereka menjadi tidak tenang. Astagfirullah. Manakala itu adalah sebuah serangan yang dilepaskan oleh para belis, berarti keadaan Simbah bisa semakin parah. "Krar, harus bagaimana ini?" tanya Bu Sutini. "Hubungi Mas Arianto, suruh berangkat hari ini," jelas Ikrar. Ibu Sutini segera menghubungi Pak Arianto karena keadaan sudah semakin parah. Kemungkinan hal yang harus dilakukan oleh Ikrar dan lainnya adalah mencegah serangan berikutnya. Namun sialnya, Pak Arianto tidak bisa dihubungi. Entah mengapa, dalam kondisi yang sudah sangat parah ini, orang yang dinanti-nantikan tidak bisa dihubungi. "Krar, nggak bisa dihubungi nih. Astagfirullah, terus piye iki?" tanya Ikrar. Tiba-tiba Simbah memanggil nama Ibu Sutini. "Tini, kemarin, Duk." "Kenapa, Bu?" Ibu Sutini langsung mendekat. Dia langsung mengarahkan telinganya ke mulut ibunya yang sudah sulit untuk berbicara. "Tini, nyawaku sudah nggak bisa diselamatkan. Malam ini aku bakal pulang. Doakan aku ya. Aku sudah nggak sanggup lagi merasakan penderitaan ini." Ibu Sutini langsung memeluk tubuh ibunya. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Baginya kehilangan seorang ibu adalah hancurnya dunia. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar dan berbagi tawa selain menelan bulat-bulat segala kenyataan yang memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tangisan Ibu Sutini menyadarkan Nindya dan juga Ikrar. Itu artinya nyawa Simbah sudah tidak bisa ditolong lagi. "Bu, kenapa Simbah tidak dibawa ke dokter?" tanya Nindya. "Ini bukan penyakit medis, Nduk. Ini serangan santet. Medis pun tidak akan sanggup untuk mengetahui penyebab dan obatnya," jelas Bu Sutini dengan wajah yang sudah penuh dengan tetesan air mata. Akhirnya Ibu Sutini pun mulai mengikhlaskan keadaan ibunya. Ia hanya menunggu waktu sampai waktu yang dijanjikan ibunya benar-benar tiba. Singkat cerita, Ibu Sutini menyuruh kepada Nindya dan Ikrar untuk keluar kamar. Tujuannya adalah agar Simbah bisa beristirahat dengan tenang di masa-masa akhirnya. "Bu, kok kita keluar?" tanya Nindya. "Simbah mau istirahat," jawab Bu Sutini. "Tapi Nindya mau temenin Simbah, Bu. Simbah butuh ketenangan." Nindya memaksa untuk bisa masuk ke dalam kamar. Namun langkahnya langsung dicekal oleh Ikrar. "Mas, lepasin aku.
Aku mau nemenin Simbah. Aku mau berada di samping Simbah di masa-masa akhirnya. Aku gak mau kehilangan orang terdekat lagi, Mas. Jangan cekal aku. Mendengar hal itu, Ibu Sutini langsung berlari ke ruangan depan. Ia benar-benar membenci seseorang yang bernama Darmain. Jikalau Darmain benar-benar manusia seutuhnya, mungkin Ibu Sutini akan menggorok lehernya lebih dahulu. Ini bukanlah pertama kalinya Ibu Sutini kehilangan orang yang benar-benar dicintainya. Suaminya, yaitu Pak Ajis, adalah korban dari kejahatan santet yang diarahkan oleh Darmain. Dan sekarang, ibunya akan menjadi korban berikutnya. Nindya, kamu harus bisa mengerti perasaan Simbah. Jelas Ikrar. Tapi Simbah butuh seseorang untuk menemaninya. Simbah tidak membutuhkan itu. Lalu apa yang dibutuhkan Simbah? Simbah hanya butuh rantai dan kutukan santet ini selesai. Kutukan santet? Maksud Mas? Nindya mulai bisa menahan diri. Air matanya menetes secara perlahan. Keluarga kita dari dulu sudah terkena kutukan santet. Maka dari itu, Simbah menginginkan ketenangan agar dirinya bisa memutuskan rantai santet itu. Kenapa harus keluarga kita? Entahlah, aku juga tidak tahu. Apakah ini masih ada hubungannya dengan mantan suamiku dulu, si Romi? Ibu Sutini langsung berteriak kencang. Sudah, jangan bahas itu lagi. Baik Darmain dan Romi, keduanya adalah iblis yang berwujud manusia. Mereka semua yang telah mengacaukan ketenangan hidup kita semua. Waktu semakin berjalan, mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa selain menenangkan diri. Sekarang Pak Arianto bukanlah harapan yang menjadi harapan satu-satunya adalah keajaiban. Jikalau memang yang dikatakan oleh Simbah benar, maka malam itu juga Simbah akan meninggal dunia. Sore harinya Nindya pergi ke dapur. Tujuannya adalah ingin membuatkan teh untuk dirinya sendiri, namun ia masih ingat akan pesan yang dilarang oleh Simbah bahwa Belis-Belis berada di luaran pintu belakang. Tangannya sudah gatal. Nindya ingin sekali membukakan pintu belakang dan memastikan apakah Darmain berdiri di sana. Apakah Belis-Belis yang dikatakan oleh Simbah benar-benar nyata? Saat jari jemarinya menyentuh daun pintu yang terbuat dari kayu, hati Nindya menjadi deg-degan. Pikirannya tidak karuan. Entah mengapa baru kali ini dia merasakan bahwa merinding yang sangat begitu kuat dari arah pintu belakang. Tiba-tiba telinganya berdenging keras. Nindya langsung mendengar sebuah kalimat yang sangat mengerikan. Nindya, kenapa kamu takut? Nindya langsung menjatuhkan cangkir yang masih berisi air teh panas. Tumpahan air itu mengenai kakinya. Au, panas! Tiba-tiba ada suara lagi yang memanggil Nindya. Kali ini suaranya berasal dari arah kamar mandi. Nindya, kamu ndak kangen Bapak? Nindya langsung menengok ke arah kamar mandi. Ia melihat sosok bapaknya sudah berdiri sambil melebarkan kedua tangannya seolah-olah ingin memeluk Nindya yang masih berada di hadapan pintu belakang. Bapak ngapain di situ? Ibu Sutini yang mendengar ocehan Nindya menjadi curiga. Nindya, kamu ngomong sama siapa? Kaki Nindya mulai melangkah ke arah sosok bapaknya. Bapak rindu kamu, Nindya. Nindya juga rindu Bapak. Dengan kaki yang diseret-seret karena melepuh, Nindya tetap berjalan ke arah sosok bapaknya. Dia tak tahu bahwa itu bukanlah bapaknya. Ibu Sutini melihat cangkir yang sudah terjatuh di lantai. Ia juga mendengar suara seretan kaki yang mengarah kepada kamar mandi. Nindya? Nindya sekarang sudah berada di pelukan bapaknya. Ia merasa kalau yang ia peluk adalah bapaknya. Namun ketika Ibu Sutini melihat ke arah kamar mandi, betapa terkejutnya dia. Ternyata yang sedang dipeluk oleh Nindya adalah Nindya, itu pocong. Nindya langsung mengarahkan wajahnya ke arah sosok yang menurutnya adalah bapaknya. Dan ketika ia melihat dengan jelas, ternyata sosok bapaknya berubah menjadi sosok pocong yang wajahnya telah mengelupas dengan bau yang tidak sedap dan sangat busuk. Astagfirullahaladzim. Nindya pun langsung pingsan seketika. Secara bersamaan keluar kabut tipis yang berada di sekitaran Nindya. Pocong itu langsung hilang seketika. Ibu Sutini langsung menuju ke arah Nindya dan sembari memanggil-manggil nama Ikrar. Mas Ikrar, tolong aku. Ikrar langsung menuju ke arah sumber suara. Ia terkejut saat melihat Nindya telah pingsan. Kenapa, Bu? Nindya barusan meluk pocong. Pocong? Iya, dia meluk pocong seperti memeluk bapaknya sendiri. Jangan-jangan
Ada apa, Ikrar? Simbah! Ikrar langsung berlari ke kamar Simbah. Ia tahu rumahnya sudah dijebol oleh Darmain. Itu berarti kemunculan sosok pocong itu adalah umpan dari mereka semua agar kecolongan dalam menjaga Simbah. Astagfirullahaladzim. Dan ketika Ikrar membuka pintu kamar, ia telah melihat kondisi Simbah sudah tidak baik-baik saja. Wajahnya memucat. Ikrar langsung mengecek pernafasan Simbah dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Simbah meninggal dunia. Simbah meninggal dunia, jelas Ikrar. Tangis Ibu Sutini pun pecah. Ia tak sanggup mendengar kabar berita yang begitu sangat memilukan. Tubuhnya langsung jatuh tak berdaya bersamaan dengan tubuh Nindya. Ikrar segera membantu keduanya yang benar-benar sangat letih dan terpukul akan kejadian tersebut. Tiba-tiba, Ikrar mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Ia menyadari bahwa teror dan serangan Darmain belum selesai. Bu, tahan sebentar. Ada yang ingin aku bereskan. Mau kemana, Mas? Aku ingin membunuh Darmain. Ikrar pun bergegas ke arah pintu belakang. Ia mengambil sebuah golok untuk bersiap diri menggorok leher Darmain. Mungkin saja Darmain sedang berada di belakang pintu. Itu adalah kesempatan emas Ikrar untuk menghentikan langkah Darmain selanjutnya. Dan saat Ikrar membuka pintu, hujan deras disertai angin menghantam tubuhnya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Darmain. Darmain, gimana kau? Kemari! Tiba-tiba kilatan petir memberikan sebuah cahaya di sebuah pepohonan pisang. Cahaya itu memperlihatkan seseorang yang sedang berdiri tegak dengan menggunakan kupluk hitam yang menutupi kepalanya. Namun di belakang orang itu telah berdiri puluhan pocong yang sudah berjajar rapi serta, Darmain, kenapa kau tega membunuh semua keluargaku? Tubuh Ikrar tiba-tiba melemas. Energinya seperti diserap oleh mereka yang telah berdiri di pepohonan pisang tersebut. Bersamaan dengan itu, kabut langsung menutupi mereka dan tak berselang lama, mereka hilang dimakan kabut. Di sisi lain, keesokan harinya para warga langsung bertakziah. Bersamaan dengan itu juga Pak Arianto dan keluarga datang. Mereka semua terkejut saat mendapati Simbah sudah meninggal dunia. Tidak ada perkataan yang dikeluarkan dari mulut Pak Arianto saat itu. Namun dirinya tahu jika akhir dari semuanya adalah kematian. Karena dendam yang sudah terlahir lama akan mendewasakan dendam yang lebih kuat, bahkan sampai kapanpun waktunya. Anak ketiga dari Pak Arianto langsung menuju ke belakang pintu. Ia seperti merasakan sesuatu yang berada di belakang pintu rumah Ibu Sutini. Pak Arianto langsung bertanya kepada anak ketiga laki-lakinya, "Kamu lihat apa, Nak?" "Pak, kok di belakang pintu ada 3 orang pakai baju hitam?" Pak Arianto langsung mengecek dan ternyata ketiga sosok tersebut telah menghilang. Ikrar yang mengetahui kejanggalan tersebut langsung berkata, "Kelak anakmu yang akan menumpaskan kutukan santet berikutnya. Semoga saja kita berharap kepada terah dari ibunya." Kenapa memang dengan terah ibunya? Terahnya sudah mendarah daging pada anak ini. Mungkin saja dia yang akan menghentikan kutukan santet bila waktunya telah tiba. Doakan agar anak ini bisa menjadi penyelamat bagi keluarga kita semua. Mendengar hal itu, Ikrar hanya tersenyum. Ia langsung bertanya kepada anak ketiga dari Pak Arianto, "Dek, lihat apa lagi?" Anak kecil itu cuman menggeleng-geleng kepalanya. Itu berarti Darmain dan pasukannya sudah tidak berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, mereka semua tetap waspada manakala serangan selanjutnya akan tiba. Dan sampai sekarang, kutukan tersebut masih dipertanyakan. Apakah kutukan santet tersebut masih ada atau sudah dihentikan? Dan siapa sosok anak kecil itu? Komen ya kalau ada yang tahu. Dan Pak Arianto menegaskan, kelak anak ketiganya lah yang akan menghentikan kutukan tersebut dan berhasil mengungkapkan siapa itu Darmain. Tamat. Terima kasih untuk Mas Wira karena sudah mengizinkan kisah pribadinya untuk dibacakan di Tony FS. Terima kasih juga teman-teman ya yang sudah menemani sejauh ini di Tony FS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di Tony FS.